Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab hikam. Pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada hikmah yang ke-32. Hikmah itu yang berbunyi, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Keinginan kita, keinginan setiap orang untuk mengetahui kekurangan hatinya itu, aib-aib yang tersembunyi di dalam hati. Keinginan kita untuk tahu misteri kekurangan kita di dalam hati itu jauh lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui hal-hal gaib yang tidak mungkin kita capai. Di pengajian yang lalu saya bercerita tentang yang namanya dalam tradisi tasawuf itu at-takhliyah pakai kha
dan at-tahliyah pakai ha. Tahliyah dengan kho itu artinya mengosongkan. Mengosongkan jiwa dan raga kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji untuk kemudian ditahliyah, dipermanis, dihiasi oleh sifat-sifat yang baik. Maka kemarin itu dicontohkan, kalau saya berusaha mati-matian untuk tahu sifat buruk saya, itu jauh lebih baik daripada saya mati-matian zikir misalnya, mengamalkan wirid tertentu untuk kemudian saya punya karomah, kayak bisa terbang, bisa baca sifat orang. Kita ini kan kadang-kadang menafsirkan keistimewaan orang tuh kadang-kadang begitu. Orang tuh kalau dikasih wirid, itu sering saya katakan di pengajian yang lalu, itu sering tanya khasiatnya apa. Kalau saya baca sholawat ini 10 kali, kira-kira suami saya itu takluk enggak dengan saya? Kalau saya mengamalkan sholat duha ini 1 bulan, kira-kira gaji saya naik apa enggak? Kita kan sering mengamalkan satu amalan apapun, itu berkaitan dengan apa itu? Khasiatnya. Maka sering kita bilang, kalau saya mengamalkan sholawat, kemudian saya kaya, itu dikatakan mujarab doa ini. Kita lupa, begitu kita istiqomah mengamalkan sholawat, kan tidak ada mujarab yang lebih kita harapkan dari lisan yang basah dengan sholawat. Orang bilang, kalau saya Pak, bangun subuh, istiqomah ke masjid, kira-kira dapat apa? Nah, yang seperti ini, daripada Anda sibukkan, kalau saya wirid ini bisa terbang, bisa menghilang, bisa ngajar di satu waktu di 3 masjid, manfaatnya apa? Ya, ini kalau kita pikir-pikir, ini ingin Ibnu Athaillah itu membersihkan apa itu? Hati. Jangan-jangan kamu sibuk dengan sholatmu, kemudian bangga akan kehusuanmu, merendahkan orang lain yang belum bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Maka kebersihan ini penting. Oleh karena itu, hari ini itu dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang kebersihan hati ini. Kenapa misalnya tadi itu, kalau orang bertakarrub kepada Allah bisyatta anwa'il ibadat, dengan ibadah yang apa ini? Yang berubah-ubah. Mungkin sholat, mungkin sholawat, mungkin baca Quran, surah ini, ayat ini. Kan fokus kita itu kadang-kadang kan bukan Allahnya kan. Fokus kita tadi itu, kalau waqiah itu pesugihan bersertifikat halal. Ya, ini santri ini itu hampir rata-rata aneh itu. Ya, surah, ada surah pendek, ada surah panjang. Kalau surah pendek, ya, surah pendek itu di pesantren itu yang paling santri hafal itu inna a'toina dengan kulhu. Itu surah luar biasa itu. Kalau berpasangan nyalon gubernur itu menang 1 putaran itu. Kenapa? Tingkat elektabilitas inna a'toina dengan kulhu itu tinggi. Kalau surah yang agak panjang, hampir di semua pesantren itu enggak jauh. Yang pertama dari Yasin, yang kedua dari Al-Waqiah itu. Yasin karena suka mimpin tahlilan, ya, kalau mimpin tahlil kan berkatnya lebih banyak kan begitu. Akhirnya Yasin itu apa itu? Hafal. Al-Waqiah itu karena apa? Dianggap, oh siapa yang baca Waqiah itu nanti apa itu? Kaya. Kita menjadi fokus itu kan. Ketika baca Waqiah seminggu, itu bukan kedekatan dia dengan Allah yang dilihat apa yang Allah berikan dalam berbentuk sesuatu yang maknawi, yang rohani, tapi langsung ke ATM.
Ya, atau ngambil handphone cek m-bankingnya. Ini saya sudah baca Waqiah sebulan. Kira-kira ada orang transfer kesasar enggak? Ini kan kalau kita lihat sebetulnya bukan cuman Anda semua, saya juga begitu. Kalau sudah rajin baca Waqiah, itu kadang-kadang cek saldo itu. Kira-kira saldo ini bertambah apa tidak? Kita selalu disibukkan dengan itu. Yang dilihat itu bukan Allahnya. Padahal kalau pakai logika cinta, kita semua pernah muda dan pernah jatuh cinta. Yang paling mudah untuk dijadikan tamsil itu kan laki-laki dengan perempuan. Ketika dia berinteraksi atas nama cinta, itu kan yang dilihat bukan lagi sesuatu yang fisiklinya. Kalau Anda ya sedang jatuh cinta ya dengan pasangannya, itu kan semua yang ada di rumah tangga itu menjadi indah karena pasangannya. Makan itu menjadi indah itu kalau malam pertama karena baru nikah. Kalau sudah nanti jadi ibu, jadi bapak, sedang senang-senangnya sama anak, anaknya itu masih imut. Ya, masih imut-imut, lucu, maka makan itu menjadi indah ketika bersama siapa itu? Anak. Ngelihat anak makannya banyak, walaupun kita nggak enak makan, itu jadi apa itu? Jadi makan. Nauzubillah, berasnya ngutang di warung sebelah itu. Berasnya ngutang, minyaknya minta, hidup sesusah-susahnya orang gitu. Ya, masak dia, begitu masak. Dengan air mata menahan rasa malu karena hutang, dengan keringat effort untuk memasak ini. Kita ingat tuh, ya Allah, tadi belanja ke pasar begini, ngutang begini, tapi makanan itu dimakan sama orang yang kita cintai dengan lahap. Anaknya tahu-tahu makannya apa itu? Banyak. Itu lupa kalau hutang tadi. Ya, yang ada apa itu? Bahagia. Itu rasanya bahagia. Padahal nanti begitu anaknya selesai makan 2 jam langsung murung lagi itu ibunya. Kenapa? Ingat besok pagi harus belanja. Kalau ini nggak dibayar ditagih sama yang toko, kan begitu. Coba kita lihat. Itu pakai logika apa itu? Cinta. Tapi itu sering terjadi antar manusia. Tapi sayangnya jarang terjadi antara manusia sebagai hamba dengan Allah Tuhannya. Nih, kalau kita berinteraksi dengan Allah, itu bawaannya cash terus. Begitu duha, rezekinya nggak nambah, ngambek kan sama Allah. Berhenti dia. Udahlah, duha nggak duha sama aja. Gitu. Dia merasa balasannya itu, ia pangkat yang naik, uang yang bertambah. Dia lupa kan. Kalau misalnya ketika dia sholat duha, nih, kalau yang dicari uang, sholat duha itu beban loh. Beban. Karena masing-masing rokaat itu dinilai dengan rupiah. Kalau 2 rakaat gaji naik 1 juta misalnya, ya siapa tahu kalau saya sholat duhanya itu 20 rakaat. Oh, kalau tahajud misalnya dengan witir 11 rakaat, itu mungkin besok dapat rumah KPR subsidi misalnya. Ya, kalau saya robah tahajud saya jadi 73 rakaat 1 malam, siapa tahu saya punya rumah di tengah-tengah apa ini? Jakarta. Maka sholat itu akan jadi apa itu? Beban. Beban bahwa untuk meraih apa yang kita inginkan itu harus mengorbankan sekian waktu untuk kita menggapai sekian puluh juta. Tapi seandainya yang dilihat itu Allah, bahwa ketika saya sholat itu adalah pertemuan saya dengan Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Saya bertemu dengan Tuhan yang maha penyabar. Sekian banyak dosa yang saya kerjakan itu tidak menghilangkan karunia Allah kepada saya. Hari ini saya tidak sholat subuh, tapi Allah tidak pernah melarang saya untuk menghirup oksigen yang Allah berikan kepada semua manusia. Hari ini awan ada di atas bumi, maka dia akan menaungi siapapun yang ada di bawahnya. Tanpa Allah katakan sama awan, itu gak usah dikasih teduhan awan, biar kepanasan. Kenapa? Tadi subuh gak sholat, gak ada. Kalau kita merasa seperti itu,
maka sholat kita pun nanti, puasa kita itu akan terasa apa itu? Indah. Karena yang dilihat itu siapa itu? Allah. Ketika seperti itu, hidup itu enteng aja. Ya, kayak dulu waktu jatuh cinta, itu ketika bela-belain kepentingan orang yang kita cintai, mungkin kita dinistakan sama teman kita. Misalnya nih, ya, di pondok dulu misalnya, pacarnya di rumah. Kata pacarnya, saya ulang tahun, izin sama Kiswul Aman, nggak dikasih izin. Kan tidak sedikit yang kabur dari pesantren demi pacar. Kabur dia itu, kabur ndak izin. Tahu resikonya itu rambut hilang di Darul Rahman. Begitu besok botak, kan dicela sama temennya. Timbang dipanggil pacar aja sampai rambut botak, dimaki-maki. Tapi dia nggak pernah merasa rugi sedikit pun, karena dia pikir itu ndak ada urusan. Apa harganya rambut dibanding kebahagiaan orang yang saya cintai? Coba kita bisa begitu sama pacar. Sama Allah kayaknya masih jauh. Ayo yang perempuan nih kan rata-rata pakai kalung, pakai gelang nih. Kalau saya minta untuk Allah kira-kira dikasih enggak? Terus saya edarin baskom ini, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, copot gelangnya. Saya rasa kalaupun dicopot, mungkin pengajian hikam akan datang, enggak datang lagi. Kapok gua ngaji di situ. Apaan? Sekali ngaji gelang hilang. Kenapa? Ya kita itu seperti itu masih. Maka kita itu enggak mendapatkan apa itu? Kebahagiaan. Karena yang dilihat itu selalu apa itu? Bukan Allahnya. Maka hikmah yang ke-33 hari ini itu lanjutan yang kemarin. Lanjutan dalam rangka kebersihan apa itu? Hati. Apa kata Ibnu Athaillah? Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi idlau hajabahu syai'un lasatarahu mahajabahu walau kana lahu satirun lakana hasiran liwujudihi wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Ini saya baca pelan-pelan itu untuk menunjukkan kalau saya itu ngerti. Ya, ini kadang-kadang orang baca hikam itu ndak ada titiknya, ndak ada komanya. Kadang-kadang betul i'rabnya, ya harokat alamat i'rabnya itu betul. Tapi saya yakin yang baca ini ndak paham kata saya. Kenapa? Ndak ada komanya, ndak ada titiknya. Nah, kitab dulu itu ndak perlu titik, ndak perlu koma. Karena dulu orang semuanya ngaji. Ya, jadi jangan ngukur orang dulu itu dengan orang sekarang. Kan sering itu kalau ngaji Fathul Mu'in itu dikritik. Fathul Mu'in itu kok nggak ada apa komanya, nggak ada titiknya, nggak ada paragrafnya. Tiba-tiba wa illa fala, tiba-tiba naam apa? Nah, itu kenapa? Karena yang buat itu dia setelan pabriknya itu dibuat orang-orang yang mau apa itu belajar. Maka membaca dalam bahasa Arab itu kalau kemudian tanpa titik dan tanpa koma yang lahir dari pemahaman yang baca itu nggak ada indahnya itu. Tapi kalau dipakein yang baca itu paham, itu indah. Kayak ini, al-haqqu. Al-haqqu itu nama Allah. Allah itu dalam tradisi sufi itu lebih banyak disebut dengan al-haqqu. Allah itu kan bisa disebut dengan Ar-Rahman, dengan Rabbul Alamin, ya Ar-Rahim, Al-Malik, ya apa saja, ya. Tapi dalam tradisi tasawuf itu Allah itu lebih sering disebut dengan Al-Haqqu. Karena Allah itu yang maha benar. Kalau saya benar hari ini, nauzubillah, belum tentu minggu depan benar. Kayak kita nih, kalau lagi ngaji hikam gini kan benar semua. Oh hatinya pulang, pokoknya nanti pulang, mau sedekah, mau baca sholawat, mau macam-macam. Di mana? Di pengajian hikam. Nanti jangan sampai ke rumah, sampai gerbang depan Darul Rahman berubah niatnya itu. Ya. Kalau dengar kayak gini nih, masya Allah iya ya beragama tuh begitu. Pokoknya uang yang ada di balik sarung di rumah itu saya ambil antar ke panti asuhan. Bener lagi ngaji hikam.
Sampai rumah belum tentu, ya kan? Di jalan lihat es buah, ya kan? Lihat toko emas, lihat tetangganya pakai kalung, pakai jilbab baru. Sampai rumah, al-haqqu yang benar di sini itu runtuh berceceran di sepanjang jalan itu, ya kan? Nah, karena Allah itu al-haqqu, Allah itu yang maha benar. Allah dilihat dari apapun itu akan selalu apa ini? Benar. Kebenarannya, makanya dulu kan saya pernah cerita bahwa orang sufi itu jarang menyebut sesuatu itu baik dan benar. Jarang menyebut sesuatu itu dengan bagus dan tidak bagus, dengan baik dan jahat. Tapi semuanya itu al-haq, kebenaran. Kucing yang mahal tuh Allah ciptakan begitu, ya karena Allah itu maha benar. Kucing itu memang bentuknya harus begitu. Kalau kita lihat kecoa, kenapa kecoa itu menjijikkan? Menjijikkan itu bukan Allah menciptakan sesuatu yang jijik, tapi Allah menciptakan itu sesuai dengan kebenarannya. Benernya kecoa itu begitu. Coba kecoa jadi dari emas, jadi nggak bener. Iya, coba kecoa itu dari emas. Kan pulang hikam ini semuanya jadi pemulung ke tempat sampah, ya kan? Ngapain? Waduh, ini kebetulan nih dekat Darrohman nih biasanya banyak apa ini? Kecoa di tempat-tempat sampahnya. Apa indahnya orang itu menangkap apa itu? Kecoa. Tapi orang kemudian mengambil emas, ya diantam sana. Itu kan terasa apa itu? Indah. Kenapa emas itu mahal? Karena prosesnya sulit. Itu baru emas perhiasan. Apalagi emas Jawa, itu prosesnya lebih apa ini? Lebih sulit lagi untuk didapatkan. Nah, al-haqqu, Allah itu disebut dengan al-haqqu yang maha benar. Laisa bimahjubin. Allah itu tidak mungkin mahjub, tidak terlihat. Wa innamal mahjub, yang mahjub itu, yang tidak terlihat itu anta, kamu anin nadhari ilaihi, dari kemampuan untuk melihat Allah. Gambarannya gini, ada nilainya kayaknya sama, tapi sebetulnya beda. Matahari tidak terlihat. Saya tidak bisa melihat matahari. Itu beda. Kalau matahari tidak terlihat, itu tidak terlihat oleh semua orang. Kita semua di sini nih, misalnya, ya, atau yang paling sering itu mau ngelihat keindahan gunung. Saya berapa minggu yang lalu itu ke Lumajang, diajak sama orang situ, Gus, mau lihat Semeru lagi bagus enggak katanya. Gunung yang paling tinggi di Jawa itu kan, kalau dari Pronojiwo itu paling bagus. Walaupun di situ juga paling apa itu, paling bahaya kalau Semerunya batuk sedikit itu lendir panasnya itu jatuh ke situ. Saya diajak ke Pronojiwo itu yang ada namanya Coban Sewu itu yang indah itu. Begitu sampai, yang ngajak saya itu kecewa. Kenapa? Karena gunungnya ada kabut, ada awan, jadi nggak kelihatan sama sekali. Maka begitu sampai, Gunung Semeru itu tidak terlihat. Saya tidak bisa ngelihat, teman saya tidak bisa, semua orang tidak bisa. Kenapa Semeru tidak terlihat? Karena ada awan yang menyelimuti Gunung Semeru. Beda kalau saya katakan saya tidak bisa melihat Gunung Semeru, mungkin matanya katarak. Paham? Atau pakai kacamata yang salah. Dia mestinya pakai kacamata jauh, dia pakai kacamata dekat. Atau sudah tahu mendung pakai kacamata hitam, kan begitu. Ih, gelap amat ya. Bukan dunianya, memang kacamatanya yang salah. Itu bedanya. Allah itu sejatinya tidak mungkin tidak terlihat. Tapi saya boleh jadi yang tidak bisa melihat Allah. Bukan Allah yang tertutup tabir, tapi ada tabir yang menutupi saya dari Allah. Ini lihat nih. Oleh karena itu, kita bisa lihat kan, ada orang disiksa itu nikmat. Bilal itu loh. Bilal itu disiksa. Itu sama Umayyah, itu Bilal itu disiksa loh. Ya, bisa dibayangin penyiksaannya itu. Bawahnya itu bara panas loh, areng.
Bilalnya taruh di atas, di padang pasir yang panas, dikasih batu yang panas. Umayyah tuh nggak minta apa-apa, cuman minta satu kata kamu cela Muhammad. Nih, kalau dia ngomong padahal agama itu ngasih keringanan loh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau hari itu Bilal ya itu mencaci Nabi Muhammad, itu nggak dosa. Ammar begitu. Ammar bin Yasir itu dengan ibunya Sumayyah. Itu kan awwalus syahidatin fil Islam. Perempuan pertama yang mati karena bela Allah itu Sumayyah. Itu diseret Sumayyah itu di depan anaknya Ammar bin Yasir itu. Mohon maaf, ditusuk dari kemaluannya tembus jantung itu. Di depan mata anaknya. Kata Abu Jahal, kamu tidak cela Muhammad, kamu akan saya perlakukan lebih dari ibumu. Dia tidak tahan itu. Dalam keadaan siksaan yang parah, di luar kesadarannya, talaffadhu bihi. Dia melafadzkan satu kata yang kata itu merendahkan Rasulullah. Nangis Ammar, kata Nabi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tidak ada dosa. Tapi Bilal tidak mau. Bilal itu tidak mau. Kata Umayyah, keluar kulli kalimatan. Saya cuma minta satu. Cela Muhammad. Kamu bukan saja saya bebaskan, tapi kamu saya angkat jadi orang yang kaya di Mekah ini. Bilalnya itu cuma teriak ahadun ahad, ahadun ahad. Itu pertanyaannya. Kenapa kok Bilal begitu? Sama kan? Zulaiha itu waktu digosipin, ya, Zulaihanya Nabi Yusuf, itu waktu digosipin, waduh Zulaiha tertarik sama budaknya. Kan Zulaiha panas, lu belum tahu budak gua cakepnya kayak apa. Kan betul-betul perempuan yang makiroh itu, ya, yang dia ingin balaskan gosip itu dengan pembalasan yang sadis betul itu. Dikumpulin tuh semua sosialita, yang pokoknya geng-geng gosip terbesar di Mesir itu alaihinna bil ijtima, ya kan? Pokoknya dikumpulin tuh semua ibu-ibu yang mulutnya itu kayak sambal, ya kan? Itu semuanya yang tukang nyerocos itu. Dikumpulin itu di rumahnya siapa itu? Zulaiha. Dikasih utrujah itu, jeruk yang tidak bisa dikupas pakai tangan, yang kulitnya tebal. Maka dikasihkan dalam Quran itu, masing-masing itu dikasih pisau. Begitu semua sudah megang pisau, Zulaiha bilang sama Nabi Yusuf tuh, ukhruj anta, keluar. Nabi Yusuf tuh jalan di depan ibu-ibu itu. Itu ibu-ibu tanpa sadar, yang dikupas tuh tangannya sendiri. Ya, itu nggak terasa itu darah. Zulaiha itu tersenyum puas betul ngelihat itu karpetnya itu basah dengan darah, pakai cutter loh itu tajam betul di situ. Itu selama Nabi Yusuf lewat itu nggak ada yang sadar itu. Begitu Nabi Yusufnya masuk, semuanya tuh sampai Monas kedengeran itu. Kenapa? Waduh, perih betul itu. Bapak bisa tahu, kita bisa bayangin tuh gantengnya kayak apa kan. Kalau yang hadir di sini yang wanita kan walaupun punya suami seganteng apa, masih bisa bedakan mana Avanza mana Mercy, ya. mana gula Jawa mana Silver Queen masih terasa itu. Tapi itu saking gantengnya, itu terhipnotis loh. Bayangin loh, diiris tuh nggak sadar. Kenapa? Karena ketampanannya nggak bisa. Bagaimana dengan Allah Dzul Jamal? Itu yang dilihat oleh siapa itu? Bilal. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini tasawuf itu enggak masuk akal. Bukan enggak masuk akal. Akalmu memang yang enggak kemasukan hidayah. Iya. Ada bilang, apa bisa Pak? Orang tuh kalau ngelihat Allah, yang merasa Allah, terus begitu tuh bisa apa enggak? Lah saya tanya, kisah Nabi Yusuf itu bisa. Kita sendiri bisa melakukan kejahatan, enggak sadar. Begitu selesai baru sadar. Ayo, berapa banyak itu suami itu asalnya jujur, ya kan? Istri pertamanya juga jujur, tapi istri keduanya suka duit, ya kan? Dikomporin nih pejabat nih satu nih, ya asalnya adalah pejabat yang punya integritas yang luar biasa. Dia jaga amanah jabatannya, tapi selingkuhannya ini yang jadi masalah. Pelan-pelan nilai-nilai integritas moral itu merosot lepas satu-satu. Abang, itu kan yang di samping
Jabatannya sama abang. Coba lihat istrinya, itu gelangnya kayak peleknya Nmax. Bayangin, gelangnya kayak peleknya apa ini? Nmax. Saya bang, Masya Allah, cuma segram. Lihat, dari situ bujukan itu yang asalnya integritas itu terjaga, itu menjadi apa itu? Hilang. Karena atas nama cinta itu gak terasa. Walaupun dia tahu ini kejahatan, ini kesalahan, tapi dia gak rasa itu. Kenapa? Karena cinta. Coba lihat. Jadi kalau ada orang bilang, apa bisa Bilal kayak gitu? Loh, Zulaiha itu dengan para perempuan itu bisa. Maka tentu kalau yang dilihat itu Allah, itu laisa bimahjubin. Wa innama, akan tetapi al-mahjubu yang tidak bisa lihat itu anta anin nadhari ilaihi. Allah tuh nggak mungkin, kata Ibnu Athaillah, ini tambahannya, logikanya, lau hajabahu syai'un, kalau ada sesuatu yang mampu menutupi Allah, menghijab Allah, lasatarohu, maka makhluk tadi ini yang mampu menghalangi Allah dari hamba-hambanya, maka makhluk itu berarti punya kekuatan yasturu. Lihat nih, kan berarti Allah itu mahjub. Kalau Allah itu mahjub, berarti ada hajibnya. Mahjub itu isim maf'ul, hajib itu isim fa'il. Allah itu tidak mungkin dalam alam ini maf'ulun. Justru Allah lah yang fa'ilun. Kata Ibnu Athaillah, kalau ada yang bisa menutupi Allah, berarti ada kekuatan yang bisa menghijab Allah. Walau kana lahu satirun, seandainya Allah betul punya satir, pembatas, penutup, lakana hasiran. Berarti Allah itu punya keterbatasan, karena dia dibatasi oleh sesuatu sehingga tidak terlihat wujudnya. Wa kullu hasirin li syai'in, dan sesuatu yang terbatas itu pasti dibatasi oleh kekuatan lain, sementara Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Nah, di sini intinya, kalau mau hati kita itu bersih, maka kita harus selalu yang dilihat itu Allah. Nih, kita sujud misalnya, ya, kaki agak asam urat nih, ya, kaki agak asam urat, pinggang rada-rada encok, maka sujud itu akan terasa apa itu? Berat. Tapi seandainya kita kemudian mampu bersujud kepada Allah, begitu sujud kita bayangkan, saat kita menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Karena Engkau yang maha tinggi, maka saya meletakkan sesuatu yang paling tinggi dari diri saya itu pada kerendahan ta'ziman, karena saya ingin mengakui keagungan-Mu. Saat saya ngomong begitu, saya membayangkan Allah itu berkata kepada saya, laqad raditu anka ya Faiz. Faiz, saya ridho betul kamu jadi hamba saya. Faiz, betapa mengagumkan yang kamu kerjakan kepada saya. Saya, kata Allah, senang betul, ridho betul, saya akan kasih kamu rahmat. Kira-kira kalau kita bayangin kayak gitu, sujudnya bangun gak? Enggak. Kayaknya gak bangun. Kalau seandainya panggilan itu hayya 'alas shalah, kan sama tuh. Kalau yang manggil orang yang kita cintai, ya, atau kita punya kepentingan, kan banyak orang itu, ya. Kalau yang manggil punya kepentingannya ada, itu cepat-cepat. Coba lihat orang tahlilan itu, ya. Kalau yang mati orang kaya, tahlilan habis Isya, habis maghrib udah anteng duduk di depan di depan rumahnya. Iya, bener nggak kira-kira? Iya, kenapa? Karena ada yang diapakan itu, yang dibayangin. Iya, kalau yang mati itu, saya sering kok ngeliat gitu. Kalau rumahnya bagus, itu tahlilan tuh on time betul gitu. 7:30 itu udah penuh. Ya, bahkan bukan cuma laki-lakinya semangat, istrinya, suaminya udah nggak boleh tidur gitu. Ya, kalau ada satu tahlilan yang masyhur di kampung nih, ya, haulnya Bang Haji satu orang kaya.
besekannya itu ada beras 5 kilo, ya kan? Ada minyak 2 kantong, ya kan? Ada gula, ada tepung, ada amplop 1 juta, ya kan? Ada sarung 1 di situ. Yakin dari siang suaminya udah nggak bisa tidur itu. Begitu suaminya tidur dibangunin sama istrinya. Bang, bangun, bangun. Apaan sih? Tahlil di rumah Bang Haji itu, ya kan? Lumayan berkatnya buat seminggu. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa kita bisa begitu tuh? Aneh kan? Itu berangkat tahlil itu enteng amat. Kenapa enteng? 1 juta amplopnya. Itu yang hadir. Gimana kiainya yang mimpin tahlilan? Salah-salah seminggu sebelum tahlilan udah datang itu orang. Ya iya toh. Kenapa? Karena yang dibayangin 1 juta. Coba kalau udah tahu makanannya seadanya, bapaknya kadang-kadang nggak datang. Yang disuruh siapa? Anaknya. Tong, tahlilan sono. Lah, kenapa nggak bapak? Bapak udah kenyang. Bayangin tuh. Lah berarti tahlilan nyari apa? Nyari makan dong. Gua udah dapat makan, udah kenyang. Apa indahnya di situ? Lihat. Ya itu kan sebetulnya dalam ilmu tasawuf itu tamsil duniawi semua loh. Ya, kita ini mahjubnya kan karena itu. Kita ini kalau sudah urusan dengan Allah itu sering mahjub. Padahal kalau kita bisa melihat keindahan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat. Kalau sholat dapat falah. Falah itu sama dengan al-falah. Falah itu apa? Hah? Petani. Petani itu kan nggak ada. Bisa nanam 1 hari itu nggak ada. Saya dulu punya guru di Madinah. Kejam betul guru tarikh Islam itu. Itu udah masyhur. Kalau yang ikut ujian pelajaran beliau 100 orang, itu yang lulus 20. 80-nya itu enggak lulus. Kalau ngajar tarikh Islam itu enak betul ngasih soal itu. Soalnya banyak. Kita ngasih jawaban itu bukan kertas selembar, dikasih buku tulis. 1 orang tuh dikasih buku tulis. Nanyanya itu kalau perang Uhud, itu enak betul. Sayyidina Hamzah berdiri di mana? Saya jawab, ya enggak tahu, saya enggak ikut kan gitu. Itu anak Afrika itu dulu di Madinah itu sering jawabnya begitu. Ya, la alam dzalika ya syaihi gitu ya. Wa ana lastu hadiran fi dzalika fi tilka ghazwat. Saya itu guru saya, itu terkenal kejamnya luar biasa. Pelajaran itu bukan pelajaran pokok. Pelajaran pokok kan fikih, usul fikih. Ini pelajaran itu tarikh Islam. Tapi banyak anak pinter itu enggak lolos di pelajaran tarikh Islam itu. Ngajar sekali jadi murid beliau itu. Saya masih ingat betul. Malam hari terakhir ngajar itu senyum-senyum. Enggak pernah senyum seumur hidup itu. Enggak pernah, biar ada pelawak kayak apa, enggak senyum dia, ya. Enggak senyum. 1 ketika masuk kelas itu, akhir pelajaran tuh senyum-senyum. Terus ngasih nomor telepon. Dulu kan belum ada handphone, belum ada pager, masih telepon rumah itu. Dikasih nomor telepon, ngomong ke kita, nanti kamu ya, kalau malam ujian ada kesulitan, ada yang nggak paham, telepon aja nomor ini katanya. Nanti kamu, baik amat ini. Kata orang-orang, nanya apa sih? Nanya apa aja boleh. Ya, pokoknya minggu depan kan ujian. Kalau ada masalah, telepon. Jam berapa? Dia bilang, saya 24 jam untuk kamu ada bisa dihubungi. Penasaran anak, ada teman saya itu anak Pantai Gading, Afrika itu. Nelpon beneran, tahu-tahu Menteri Pertanian. Wazaratus Ziraah ahlan bikum katanya, ada yang bisa dibantu. Teman saya itu bilang, Wazaratus Ziraah, Menteri Pertanian katanya. Masa saya bilang kalah kali. Saya betul-betul itu, ya modal apa itu dulu kan pakai telepon umum tuh di Madinah, di Mekah itu apa kartu telepon saya. Betul, Wazaratus Ziraah ahlan bikum. Kok Menteri Pertanian? Kita jadi, kali kita salah nomor, tanya teman-teman, nomornya sama semuanya. Semua orang jadi tahu kalau itu Wazaratus Ziraah. Begitu masuk, Masya Allah, itu teman-teman udah siap itu. Udahlah mau kualat, kita maki-maki dosen ini, apa-apaan. Ya, tanya, itu nomor, bukan nomor rumah katanya. Kata saya, memang iya bukan nomor rumah saya. Kan saya nggak bilang itu nomor rumah saya. Kan bukan, saya nggak pernah bilang untuk saya yang jawab. Kalau kamu punya masalah, tanya gitu loh. Nah, iya tapi kok itu Menteri Pertanian? Nggak salah saya. Tanya sama Menteri Pertanian, ada nggak orang nanam pohon semalam itu bisa tumbuh tuh, ada nggak?
Ya nggak ada. Kalau pohon tidak bisa ditanam dalam satu malam anak-anakku, apalagi ilmu. Tidak akan mendatangkan barokah. Orang yang belajar hanya di malam ujian, langsung diem sekelas itu. Diem tapi maki-maki juga gitu. Emang susah guru sih. Coba bukan guru kan gitu kan. Ya, tapi itu kan betul-betul kan nggak ada yang bisa ditanam dalam satu malam. Nah kita ini dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seharusnya seperti itu. Kayak al-falah itu kan. Al-falah itu kalau mau nanam, itu kan rumit. Dia datang ke tanah, tanahnya itu diolah dulu loh. Kadang-kadang ada yang di atas, jadi di bawah. Nyewa kebo dulu, dibajak. Ya, itu kan tanahnya diolah, diputar-putar. Habis diputar-putar, ditaruh benih. Nanti tumbuh-tumbuh lama betul. Kalau kita bayangkan, oh iya ya, saya jawab dulu panggilan Allah. Soal nanti bagaimana, itu namanya proses. Coba. Allah itu buat hidup itu indah. Semua ada takdirnya. Kita sering bilang, kenapa takdir itu gak dikasih tahu aja? Kan enak tuh kalau dikasih tahu ya. Entah hidupnya nanti jadi orang kaya tanggal sekian, miskin lagi tanggal sekian, kaya lagi tanggal sekian. Kan enak itu kan. Siap-siapnya ada gitu. Atau ini sehat sekian, nanti mati, sakit tanggal sekian ke sekian, nanti sembuh, habis itu ini tanggal sekian mati. Kan enak. Iya kan? Artinya kan toh takdir itu sudah tidak bisa diapakan itu. Dirubah kan paten itu. Kenapa enggak diumumkan sekalian gitu, dikasih tahu aja gitu. Itu kan kita mau kita. Tapi kalau seperti itu, kita nggak akan melihat keindahan hidup. Takdir itu Allah tidak berikan kepada kita. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita kan. Kita itu yang kemudian nanti bisa berbahagia menjalani proses kehidupan ini. Seandainya takdir dikasih tahu, hidup tuh nggak ada tangis dan nggak ada senyum. Kenapa? Sudah tahu. Tapi karena takdir itu disembunyikan, lihat maha indahnya Allah. Kalau yang kita lihat Allah, itu kita betul-betul menjalaninya itu dengan dengan penuh keindahan. Kan ada dulu guru saya bilang gini, kamu itu yang serius kalau hidup, banting tulang, nangis, gini-gini katanya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk ilmu katanya. Saya bilang, apa manfaatnya guru? Kata guru saya dulu begini, kamu nanti akan sampai pada satu titik di mana kamu tertawa mengingat masa yang dahulu kamu tangisi. Tapi jangan sampai kamu nanti menjalani fase hidup di mana kamu menangisi sesuatu yang dahulu membuat kamu tertawa. Itu kan mahfuzat di Rahman kelas 1 itu. Wa maladzatu illa ba'dat tabi. Anak santri itu kan tahu indahnya kangen tuh kan sama pesantren. Kalau nggak pesantren itu nggak ada rasa itu kangen. Kita tahu indahnya pertemuan itu karena berpisah. Ketemu tiap hari kan berantem. Coba kita dengan suami kita itu kan ngelihat itu aja. Ada kan keinginan dalam hati, bisa nggak ya tukar tambah? Iya, pasti ada, gitu loh. Tapi ketika dia berpisah, ada fase nih, nggak melihat, nggak ketemu, gini-gini, ngelihat kehidupan orang. Kadang-kadang kita kan ngambil kesimpulan, oh iya ya, hidup yang saya keluhkan itu ternyata kehidupan yang diimpikan oleh orang lain. Rumah kecil yang boleh jadi menyakitkan buat kita, itu adalah rumah impian buat mereka yang gak punya rumah. Pekerjaan kita yang ala kadarnya, itu juga pekerjaan yang diimpikan oleh mereka yang tidak punya pekerjaan. Jadi suami yang salah cetak, itu juga suami yang diimpikan oleh mereka yang belum bertemu jodohnya berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau ngelihat suaminya agak caplang sedikit, miring-miring, ini kayaknya ini ibarat pabrik nih BS ini ya kan. Nah, itu kalau kita lihat Allahnya, Allahnya iya ya.
Allah mengirimkan suami yang begitu sama saya yang cantik, itu kan pasti ada hikmahnya. Seandainya saya punya suami yang tampan, sepadan dengan kecantikan saya tidak tahu saya akan menjadi manusia seperti apa. Saya menjadi manusia yang menyombongkan bahwa semua apa yang saya inginkan itu saya dapatkan. Tetapi ketika takdir itu tidak berpihak kepada keinginan kita, di sana kita akan mendapatkan hikmah bahwa di situ ada Allah yang Al-Qahiru fauqa ibadi. Itu kan hidup itu nggak jadi apa itu? Nggak jadi sombong. Oh iya ya, ada keterbatasan. Jadi kalau kita ya tidak dihijab dari Allah, hati kita itu akan bersih betul. Ada sesuatu yang bisa kita miliki, tetapi itu menjadi hilang ketika rasa tawakalnya kepada Allah itu menjadi berkurang. Saya tidak cerita orang lain. Saya dulu punya pengalaman. Saya punya nilai itu bagus-bagus karena nama saya Faiz, ya kan? Karena nama saya Faiz itu menangan. Saya dulu dari kecil dididik begitu. Apalagi Pak Kiai ya. Pak Kiai itu ngasih doktrin sama saya itu. Pokoknya saya itu dipush betul. Tapi saya nggak stres. Ya, kalau anak saya gituin stres sekarang, ya kan? Kalau ayah saya itu pokoknya bilang kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dari kecil itu saya selalu padahal saya anaknya Pak Kiai yang paling nakal loh. Ya, iya betul. Saya nggak pernah ngaji di SD itu. Saya nyambung huruf tuh nggak bisa. Kalau Satridho tuh pinter, tulisannya bagus. Coba lihat tulisan Satridho sampai sekarang. Itu bagus, rapi. Kalau saya itu enggak. Ya, saya ngaji kabur, ya kan? Tanya almarhum Ustadz Dovir itu. Saya dulu waktu kecil tuh nakal. Anak pagi yang paling nakal itu saya. Ya, saya ceritain sekarang karena saya udah lumayan nggak nakal sekarang. Gitu. Kalau masih nakal kan malu saya ceritain kan gitu. Itu, iya betul loh. Itu kan ada sesuatu yang saya tuh dari kecil itu. Ayah saya tuh cerita, kamu itu dulu saya kasih nama Faiz itu supaya menang, supaya jadi dari kecil saya itu dibegitu-begituin. Ya, saya dulu gantiin Pak Kiai itu masih umur 16 tahun loh. Ya, 16 tahun itu saya ceramah. Ya, mungkin ya angkatan-angkatan DR 12, angkatan 11 itu sering nemenin saya. Ya, saya ceramah di Tegalrejo, di Magelang itu, di kaki Gunung Merapi itu, di Tarekat itu. Itu saya masih kelas 6 di Darul Rahman. Ya. Badan saya besar tapi suaranya anak-anak, ya. Jadi kalau datang itu dianggap kiai besar, begitu ceramah orang kaget. Ini yang nyeramain kita anak-anak ini kata. Lah iya, jadi dipus kayak begitu. Jadi sedari awal saya itu hidup itu tidak punya proyeksi makbul, itu nggak ada dalam kamus hidup saya. Saya itu stres kalau nggak mumtaz. Jadi saya dari kecil itu perfeksionis kalau soal belajar. Saya sempurna betul. Saya mabadi awaliyah itu, kan gitu kita yang di Darul Rahman, kelas 6, itu kan disuruh ngapalin mabadi. Yang nguji mesti Al-Maghfurah Kiai Ma'mun Mahbub, masih ingat? Ya, itu saya disuruh ngapal sama Kiai Ma'mun itu dari depan. Dari halamannya itu loh. Kan ujiannya Safahi, masih ingat kan di kelas 6 ujiannya kan bukan ujian tulis tuh, ujian apa? Lisan. Itu saya dikasih tahu sama Kiai Ma'mun tuh, kan ujiannya masih minggu depan. Kamu beda dengan yang lain. Apa? Saya bilang bedanya, semuanya hafalin. Karena beliau bilang begitu, semuanya saya hafalin. Dari mukaddimahnya itu saya hafalin, hafal betul saya. Tapi sampul depannya saya enggak hafal. Siapa yang mau ngapalin sampul depan buku? Ya saya enggak hafal. Dites sama Pak Ma'mun tuh dari belakang itu. Al-umuru bima qasidiya, masih ingat itu kan? Al-amru idza daqat tas'a wa minha wa minha. Hafal betul saya. Kata Pak Ma'mun, Allahumma lahu. Mukaddimahnya, hafal kata saya. Pak Ma'mun tuh nyangka saya nggak ngapal. Katanya ini ditanya ini bisa, ditanya ini apa? Mukaddimah, alhamdulillah, hafidtu. Masa kata Pak Ma'mun, hafal tes kata saya. Dites hafal betul saya. Kayak kurang kerjaan aja Maghfurlah Pak Ma'mun itu. Ngambil kertas kosong sama bolpen. Ini kan ujian Safahi. Saya udah curiga. Kok ngambil kertas ya kata saya. Nyuruh temen itu, hud warokoh katanya, kertas katanya, mal kolam katanya. Diambil kolam itu sama kertas. Saya disuruh gambar sampul depan sama sampul belakang. Ya enggak bisa saya. Saya bisa mabadi awaliyahnya bisa saya. Tapi ini cetakan mana, tahun berapa, hukukut tobi'inya mahfuzoh apa enggak kan enggak tahu saya. Itu dikeluarin sama Pak Ma'mun saya. Dikeluarin saya di ruang ujian. Ukhruj. Ta'alam marotan ukhroh. Ya, nanti jam 12 kesini lagi. Subhanallah kata saya, timbang ngapalin sampul kata saya, kiamat saya. Keluar,
Saya ngapalin sampul betulan itu. Depannya apa, warnanya apa. Ya itu, saya balas Ustadz Makmun itu. Saya masuk bawa spidol saya. Warna-warni itu loh. Saya bawa spidol, saya gambar. Kata Mama, Hafid Tal'an, Hafid tuh. Jarib, tulis. Mabadi Allah pakai spidol. Kamu ingat? Saya bilang, ini tulisannya. Ustadz katanya, mau saya warnai ini oren di sini kata saya. Yang di sini telur asin. Nggak usah, pulang katanya gitu. Itu saya dididik dari kecil itu gitu. Jadi saya itu kalau yang namanya ujian itu betul kata Pak Kiai. Pak Kiai itu kan sering bilang belajar itu bukan untuk ujian. Justru ujian itu untuk belajar. Saya itu kalau malam ujian sampai kuliah itu nggak pernah ngapalin, sudah hafal gitu loh. Jadi malam ujian biar di Mesir di mana itu saya udah hafal. Cuman saking banyaknya ilmu, saya tuh susah tidur kalau malam ujian. Gitu loh, susah tidur beneran susah tidur. Semua orang tahu. Saya kalau malam ujian tuh pakai obat tidur. Kalau nggak pakai obat tidur, saya tuh nggak bisa tidur. Karena begitu merem, itu halaman kacau yang masuk itu. Ya. Saya dulu diajarin sama guru saya ini sekedar ya. Saya mau cerita di ujung tuh kekuasaan Allah tuh hebat. Saya tuh dididik dulu itu. Kalau mau jadi orang pinter, itu jangan cuma hafal-hafal begitu aja. Tapi kayak orang hafal Quran. Anda tahu kan, orang kalau hafal Quran itu mushafnya nggak boleh ganti-ganti loh. Nggak boleh, harus mushaf yang sama bentuknya. Karena kalau mushafnya nggak sama bentuknya, kalau amma yatasa'alun nggak apa-apa. Kalau Al-Baqarah bisa jadi hilang sehalaman. Karena panjangnya. Jadi kalau orang hafal Quran itu sejatinya begitu dia memulai alif lam mim, dia tahu nih halaman ini dibalik begini, dibalik ini, dihafalin begitu. Ya kan sama dengan ingat mukanya cewek kan? Sering-sering kita gituin, mimpi waktu tidur. Ya kan? Saya begitu tuh. Jadi begitu mau ujian itu, saya biasa itu. Habis asar, itu saya diem kalau belajar. Saya diem pakai kaca. Begini saya kalau belajar. Oh mas mantap nih kata saya kunci bismillah jangan kabur. Habis isya tuh saya tidur tapi nggak pernah bisa tidur. Begitu tidur sebentar itu halaman tuh datang tapi kacau. Bidayatul mujtahid yang muncul bulughul maram. Kan saya, salah ini bukan ini. Tidur lagi lama-lama nggak bisa tidur saya. Karena nggak bisa tidur saya ke dokter malam-malam. Ngomongnya itu sombong saya. Dokter, saya minta obat tidur yang bisa buat saya tidur. Kata dokter, ada resikonya. Nggak boleh dipakai jangka panjang. Tapi saya panas badan saya dokter, saya nggak kuat. Kata saya, pusing kepala saya ini. Saya tuh udah 2 hari nggak tidur. Saya mau tidur. Kata. Habis ujian tuh saya nggak bisa tidur. Karena tiap mimpinya mimpi kertas-kertas begitu tuh kacau terus. Akhirnya saya dikasih obat tidur. Obat tidur, mungkin dosis Arab. Kencang betul obat tidur. Saya tidur. Ya, saya tidur itu masih jam 9:30 malam. Bayangin. Bangun-bangun jam 9 pagi saya. Betul-betul kaget. Kok sepi kampus kata saya ya. Apa saya mau tahajud? Begitu kok jam 9. Saya lari itu. Saya temuin tuh dekan Fakultas Syariah di Madinah tuh saya temuin. Saya bilang, Syekh demi Allah. Saya belum lihat soal ujian. Kasih kesempatan saya ikut ujian 15 menit. Saya jawab 1 soal, saya lulus. Saya bilang gitu. Karena saya pinter, kata saya gitu kan. Saya akan jawab 1 soal aja. Soalnya tuh ada 5. Toh semester yang lalu nilai saya tuh udah 50. Dulu kalau di Arab Saudi itu, pelajaran tuh dibagi 2. Semester awal, semester akhir, itu 50-50. Syarat lulusnya itu 60. Jadi kalau di semester pertama dapatnya cuma 10, biar semester kedua bener semua, makbul nilainya. Jadi kalau mau dapat mumtaz itu sama-sama bagus. Semester ini bagus, digabung jadi 1, nilainya di tengah-tengah. Saya itu dapat 50, bener semua ujian pertengahan tahun. Tuh nggak ada yang salah. Saya dikasih nilai itu 150 kan, jadinya saya bilang syarat lulus itu berapa? Dokter kata saya, Prof, syarat lulus berapa Prof? 60. Lah ini soalnya ada berapa? Ada 5. Saya jawab 1 aja kan dapat 10 kata saya. Saya sudah 60 lulus. Nggak ada katanya. Nggak bisa katanya. Kamu tidur menghina ujian katanya. Meremehkan betul kamu orang semua belajar. Saya kan ditanya jujur. Kamu tidur jam berapa? 9:30. Marah profesor itu. Kamu nggak belajar semalam? Enggak, saya tidur jam 9:30. Saya dimaki seakan-akan saya nggak belajar. Kamu itu meremehkan pelajaran, menghina saya sebagai dosen. Masa orang lain belajar, kamu nggak belajar? Saya sudah belajar, nggak bisa katanya. Saya disuruh ngulang, semua pelajaran hangus.
Disuruh ngulang dari semester awal itu. Masya Allah, saya bilang itu kiamat betul kata saya. Apa yang saya bilang di situ? Itu indahnya takdir. Itu indahnya takdir. Saya ngelihat hari itu, Masya Allah, hidup itu kayak kiamat. Saya telepon ibu saya itu. Saya bilang kamu punya itu kiamat saya. Kenapa? Nggak lulus satu mata kuliah, semuanya hangus. Kata saya. Lalu terus disuruh ngulangi 12 mata kuliah itu dari awal semuanya. Semuanya itu kata dosen saya, pokoknya batal satu. Itu orang Arab kan gitu, kadang-kadang fa'alun lima yurid, ya kan gitu ya. Nggak ada mahkamah konstitusi, nggak ada PT UN kan gitu. Jadi nggak bisa digugat. Ikut itu. Saya waktu itu pulang ke Indonesia sebentar, balik lagi, itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Semua pelajaran, tapi saya balas itu. Saya bilang begini, saya diginikan, oh saya gitukan. Saya bilang, belum tahu kalau namanya Faiz. Itu setiap ujian yang tidak ditanya saya tulis. Jadi ujian ulang tuh kan ada 5 soal. Sementara ilmu saya tuh di pelajaran tuh masih banyak stoknya. Itu saya habisin semuanya itu. Dikasih sama guru itu. Begitu selesai tahu, dulu aturan Saudi itu yang ikut apa? Kalau sekarang remedial itu nilainya nggak bisa sempurna, hanya makbul. Hanya makbul itu. Saya dipanggil sama wakil rektor itu. Tahu katanya, kamu ini nggak lulus pernah ya. Kamu bukan bodoh ya katanya. Iya bukan, iya bodoh sih enggak kata saya. Pinter juga belum kata saya gitu. Tapi saya betul-betul tidur itu. Terus kan kak biasa kan dinasehatin itu ya. Kamu tuh jangan tidur, jangan meremehkan. Saya jawab pakai pantun Arab itu. Ya, tidur itu sultanun ala sultan. Tidur itu penguasa loh. Penguasa sehebat apapun itu nggak bisa menolak tidur. Ayo Prabowo bisa nggak ngantuk? Nggak bisa biar ada Mayor Teddy di sini. Tetap aja kok ngantuk aja. Lah iya bener. Kiai alim, salim apapun bisa nggak? Kalau ngantuk itu terus kan sering kita kan sudah berusaha nggak tidur, ketiduran. Tidur itu bukan maunya saya. Itu maunya Allah. Tidur itu bukan maunya saya. Saya itu maunya nggak tidur malam itu. Tapi kalau buat saya tidur, saya minum obat tidur tuh biasanya nggak bisa tidur. Kok malam itu tidur pulas? Begitu kayak gitu. Kata rektor itu sodakta. Benar. Karena jawabanmu benar, nilaimu saya kembalikan seperti hakmu. Yang dapat 100 ya 100, yang dapat 90, yang dapat 70. Pokoknya hakmu berapa? Itu saya melihat betapa di situ kuasanya Allah. Allah tuh sering mendidik kita. Seandainya hari itu dikabulkan permintaan saya menjawab satu soal, saya lulus, saya sombong. Saya akan bilang sama orang tua, lihat gua Faiz nggak pernah kalah. Tapi untuk kali itu yang namanya Faiz jadi maghlub bahasa Ar-Rahmannya. Jadi kalah. Untuk apa? Untuk saya selalu melihat Allah. Ini saya cerita. Semenjak itu saya jadi gampang tidur. Semenjak peristiwa itu, saya jadi gampang tidur. Selanjutnya tuh gampang tidur. Kenapa? Iya ya, ternyata saya belajar itu bukan karena Allah. Karena gengsi. Kepengen dapat nilai bagus, terbebani kalau tidak dapat nilai bagus. Sehingga target saya itu sebenarnya bukan ilmu, tapi perasaan tinggi hati di hadapan orang. Semenjak itu, saya belajar aja. Belajar aja. Bodoh deh. Saya sering ngaca lagi. Saya tuh kalau belajar pakai kaca. Saya tuh nggak bisa belajar tanpa kaca tuh nggak bisa, ya. Tapi Anda beda nasib gitu loh. Nanti Anda ngaca malah nggak dapat ilmu, ya kan? Bersoal lagi. Saya dulu kalau belajar itu sampai sekarang itu harus ada kacanya. Saya baca buku tuh bisa pinter tuh kalau pakai kaca besar, lampunya terang. Saya ngaca. Itu saya sering baca nih. Baca itu ngomong saya. Kayaknya besok hari kehancuranmu. Kenapa? Nggak masuk ini pelajaran dihafal. Saya ngomong begitu. Itu yang tidak pernah saya lakukan dulu. Kalau saya dulu begitu, ini hari kehancuran, maka saya ambil kopi. Saya belajar, saya kebut pelajaran itu. Tapi hari itu saya sudah berusaha nih menghafal berkali-kali. Tapi kok selalu luput. Halaman ini lepas terus. Itu kalau kita lihat, yang dilihat itu Allah, itu menjadi indah. Saya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh, otak saya ini enggak bisa ya Allah, sudah enggak bisa. Kalaupun besok
ternyata saya harus kehilangan angka. Bukankah saya selalu berkata raditu billahi rabba. Itu enteng. Anehnya besok itu balik. Kenapa? Tapi ini jangan dicoba-coba. Ya, yang berhak mencoba itu Allah. Kita dicoba boleh, tapi kita nggak boleh nguji Allah. Ya, ini penting nih. Jadi semua cerita itu kalau mau ditiru utuh. Kita kan enggak. Niru Abu Bakar sedekahnya. Abu Bakar pernah menginfakkan semua hartanya. Begitu pulang, gue mau infak semua harta gue biar kayak Abu Bakar. Oh, seminggu Abu gosok. Kenapa? Karena nggak lihat prosesnya, gitu loh. Ini cerita-cerita kayak gini, oh ya benar. Iya, dulu Nabi Isa itu di Ihya itu kan digoda sama iblis. Kata iblis, Isa, yang menghidupkan dan mematikan itu kan Allah. Oh iya, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kebetulan Nabi Isa itu ada di gunung. Kata iblis, kalau engkau yakin yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, coba lempar dirimu ke dalam jurang. Nih, Nabi Isa itu suruh loncat ke jurang. Kata iblis nih, kalau Allah kuasa kan tidak mati. Kata Nabi Isa, hanya Allah yang boleh menguji hambanya, tapi hamba jangan nguji Allah. Ini kita sering nih mau nguji-nguji Allah nih, ya kan? Miskin rajin sedekah, ya kan? The power of sedekah. Itu nguji Allah itu. Mancing enggak boleh. Kalau sedekah aja. Nanti diganti atau enggak itu urusan Allah. Memang Allah janji ganti di dunia enggak. Yang Allah janjikan tuh sawaban fil jannah. Ini jangan kemudian nguji Allah. Avanza berapa? 300 juta. Gue sedekah 30 deh. Kenapa? Nanti kan Allah itu yudhaif liman yasha, keluar 30 jadi 300. Itu otak matematika itu, ya. Sama kayak teman saya dulu puasa Asyura separoh. Ini Arab nih, Arab bandel. Puasa Asyura separoh. Begitu duhur berbuka dia. Saya tanya, syarib tuh katanya. Antum mata sumtu nisfan nahar katanya. Kenapa? Takfini sittatu suhur gitu. Kan dia baca hadis tuh, kalau puasa Asyura 1 hari itu dosanya setahun diampuni. Kata dia, udahlah gua nggak usah setahun, 6 bulan aja. Saya bilang, Masya Allah, ini orang otaknya, kata saya. Lah ini kan namanya yang dilihat bukan siapa itu, Allah. Nah ini yang kayak gini nih. Semenjak itu saya belajar aja. Saya dalam hidup tuh begitu aja. Kenapa? Karena itu menjadi terasa indah. Karena yang dilihat itu apa itu? Allah. Allah kasih saya lulus, ada nikmat di situ. Allah kasih saya tidak lulus, ternyata ada apa itu? Ada nikmat. Nikmat menghafal, nikmat mengulang, dan begitu seterusnya. Maka pengajian hari ini intinya pada setiap peristiwa yang menimpa kita, pada setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, kita harus melihat esensi ketuhanan di sana. Saat doa kita tidak dijawab oleh Allah, itu Allah ingin mengajarkan kepada kita kesabaran. Saat boleh jadi anak tercinta itu hilang dari kita, itu Allah ingin mengajarkan bahwa engkau boleh mencintai siapapun di dunia ini, tapi sebesar apapun cintamu kepadanya, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, yang kau cintai itu satu persatu akan meninggalkanmu. Kalau engkau tidak percaya adanya Allah, hatimu itu tetap selalu percaya adanya Allah. Kalau enggak percaya, nih dulu ada, saya mumpung ingat itu, kata guru saya nih. Dulu di kelas tuh ngomong gini di Mesir. Faiz, doa apa yang paling indah? Doa apa yang paling indah? Kan kita sering tuh minta sama guru kita, apa itu amalan. Doa apa guru, doa apa itu guru. Kata guru saya dulu, doa yang paling indah itu saat kita bersimpuh merasakan kehadiran Allah, mengangkat kedua tangan, lisan kita tidak lagi bisa berbicara,
hanya air mata yang mengekspresikan ketundukan dan kebutuhan kita kepada Allah. Itu adalah doa yang paling indah saat kita tidak lagi sanggup merangkai kata yang indah di hadapan Allah. Hanya air mata yang menetes menggambarkan penderitaan beban yang kita alami atau kebahagiaan dahsyat yang kita syukuri. Itu menunjukkan nurani kita itu percaya akan adanya Allah. Kita kalau berhadapan dengan orang kan butuh ngomong. Kamu tahu dari mana kalau saya haus, kalau saya tidak minta minum? Saya bilang ya, saya lapar, saya minta makan. Kita akan tahu kalau orang itu lapar kan kalau ngambil nasi. Kan kalau kita mampir ke warung, kalau orang mampir ke masjid kan gak disangka lapar. Oh ini orang soleh mau sholat, kan begitu. Begitu ke rumah makan, oh ini orang lapar. Ke rumah sakit, oh ini orang sakit. Kita kepada makhluk itu kan harus mengekspresikan itu dalam tindakan yang nyata. Apakah itu qaulan ataukah itu fi'lan. Tapi kepada Allah, kadang-kadang kita itu gak sempat lagi untuk berdoa. Begitu besar penderitaan yang kita alami di tengah malam yang sunyi, kita mengatakan, Allah, saya ingin berdoa kepadamu, saya ingin bermunajat kepadamu. Begitu sholat, ya selesai sholat, mau mengangkat Allahumma, ternyata air mata itu lebih cepat dari lisan yang bergerak di mulut. Itu menunjukkan kepercayaan kita bahwa di sana ada Allah yang maha tahu. Tidak perlu saya beritahukan penderitaan saya, Allah itu sejatinya maha tahu. Makanya di dalam doa, indahnya orang yang selalu melihat Allah, kata Rasulullah, man sagolahu, orang yang disibukkan. Dengan apa itu? Zikri. Disibukkan oleh mengingat saya, an su'ali, an mas'alati, daripada meminta kepada saya. Nih, kita dalam hidup lebih sering meminta daripada berzikir. Coba, kalau kita mudah-mudahan ya, saya nanti akhir bulan tuh dikasih rezeki sama Allah, disuruh umroh. Disuruh umroh, diundang satu acara, bonusnya umroh, mau saya. Ya kan? Karena bonusnya umroh. Kalau bonusnya nggak umroh itu karena umroh udah pernah, mendingan ngaji kan. Nah, di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah, itu lebih banyak orang yang meminta kan, daripada yang berzikir kepada Allah. Padahal kata Allah, orang yang disibukkan dengan zikir kepada saya, sampai-sampai dia tidak pernah meminta apapun dari saya akan berikan kepada orang itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada seandainya dia meminta kepada saya. Kenapa? Karena yang dilihat Allah. Lihat Nabi Ayub itu, sakit 20 tahun itu. Itu istrinya yang minta doa, bang, abang doa bang, sakit 20 tahun. Kata Nabi Ayub, harus ya doa. Ya harus bang doa. Doanya apa? Ada Allahumma shfini, Allahumma BPJS, enggak ada. Rabbi anni masaniyad durru. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi dalam sakit ini saya bertemu dengan rahmat. Rahmat akan kesabaran, rahmat akan ketabahan. Saya tidak punya uang ya Allah, tapi saya punya istri yang setia. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Saya tidak bisa berobat ya Allah, tapi saya punya hati yang tahu bahwa ini adalah kehendak dan rezeki dari Allah. Maka sakit itu saya syukuri. Itu doa kayak gitu. Itu apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Nabi Ayub yang begitu, karena zikir terus tidak pernah minta sehat. Fastajabna lahu. Kata Allah, sudah cukup. Kok gitu sekarang? Saya kasih apa itu? Sehat. Gimana cara sehatnya? Ya Allah, gampang bener. Mandi pakai air dingin. Tapi jangan ditiru. Ya. Ntar orang sakit mandi pakai air dingin, rematiknya kumat, protes sama saya. Anda bukan Nabi Ayub. Hatinya itu ketika mandi air dingin, itu bukan karena Allah, karena putus asa. Ya Allah gak punya duit ke dokter, enggak. Nabi Ayub tuh kata Allah, fastajabna. Kasih tahu Jibril, suruh mandi pakai air dingin. Begitu mandi, selesai mandi, itu ka'annahu lam yakun bihi durrun. Kayak orang gak pernah apa itu, sakit. Padahal gak pernah minta apa itu, sembuh. Kenapa? Yang diingat Allah. Yang ngasih saya makan itu Allah. Yang ngasih saya minum Allah. Yang ngasih saya sakit itu Allah. Nah yang terakhir, ini kunci kebahagiaan, saya belum bisa ini. Ya. Dulu ada seorang namanya Ayyas. Ini suka makan di samping Khalifah Harun ar-Rasyid.
Jadi ini sahabat dekat, tapi bukan pejabat nih, orang pesuruhnya lah. Pesuruhnya ini, tapi Harun tuh selalu senang kalau makan sama dia. Karena dia tuh kalau makan enak. Kita kalau nggak enak makan sama orang yang makannya banyak, kan ikut makan nanti. Maka Harun itu kalau makan itu selalu ngundang Ayas. Dikasih, ya sama makanan raja nih. Makannya semangat, enak gitu. Satu ketiga kata Harun, ini orang kayaknya sudah manja ini. Makan setiap hari ini enggak pernah lihat lauk, main makan aja katanya. Kenapa? Karena dia tahu yang dimakan itu pasti enak-enak. Satu hari diganti sama Harun itu. Itu sayur-sayuran yang pahit, yang enggak ada enaknya. Dipanggil, itu makannya enak betul. Kata Harun, berarti enak nih sayur. Dimakan, masa pahitnya muntah Harun. Dipanggil, tal katanya. Terbuat dari apa lidahmu itu? Kata dia, lidah saya dengan lidahmu sama katanya. Lah ini sayur nggak enak. Oh masa kata dia, masa nggak enak katanya. Dia makan tuh, betul dimakan yang kedua tuh betul-betul muntah. Wah, iya nggak enak. Lah tadi makan nggak pakai perasaan katanya. Begini raja katanya. Selama ini kan engkau itu selalu baik sama saya, tidak pernah memberi yang tidak baik. Maka saya selalu berkeyakinan kalau dekat denganmu saya pasti selalu mendapatkan yang baik. Bukankah Allah itu yang maha baik, tidak akan pernah memberi yang tidak baik. Nah ini kunci hidup nih. Ini saya bukan ngajarin ya, ngingetin diri saya sendiri ya. Ini cerita-cerita kayak gini nih kadang-kadang sulit untuk kita cerna, tapi ada yang nyata. Ini yang terakhir, ibu-ibu suka nih ya. Ada orang datang ke sufi besar Imam Junaid al-Baghdadi. Perempuan ini tashku ilaihi zaujaha. Dia ngaduin suaminya yang kawin lagi. Nih, suaminya kawin lagi, perempuannya itu pakai cadar, ketat gini. Guru, suami saya itu kawin lagi, guru. Terus kata Junaid tuh jawabannya obat generik. Ya kan enggak apa-apa. Suami itu punya istri 2, istri 3 itu enggak apa-apa. Kata istrinya, guru, boleh enggak saya membuka cadar di depan guru? Kata Junaid al-Baghdadi, kenapa? Supaya guru tahu, saya ini sejatinya adalah perempuan paling cantik di Baghdad ini. Kata Junaid al-Baghdadi, oh ya, kamu paling cantik? Iya, dibuka. Begitu dibuka, betulan cantik ini perempuan. Cantik sekali. Nanti dalam cerita itu selingkuhannya itu levelnya di bawah banget. Jadi istri pertamanya itu cantiknya luar biasa. Yang kedua ini kalau orang ketemu istighfarnya luar biasa ini sebenarnya. Tapi enggak tahu gimana bisa tergoda. Itu dibuka hijabnya itu. Begitu dibuka, itu Junaid al-Baghdadi itu pingsan. Pingsan, hilang kesadarannya itu. Muridnya salah paham. Masya Allah guru, gua pikir guru ini apa ini soleh, ternyata lihat cewek begitu kagak pingsan. Karena pingsan mungkin dikasih fresh care gurunya itu, sadar bangun ini Junaid al-Baghdadi itu. Begitu dibangunkan kata muridnya, guru kenapa pingsan? Cantik bener ya guru. Ditempeleng muridnya, udah suudzon aja sama guru. Bukan begitu. Saya waktu perempuan cantik itu membuka wajah dan bercerita bahwa suaminya menikah lagi dengan perempuan yang levelnya jauh di bawah dia, saya teringat akan saya dengan Allah. Seandainya saya selalu melihat Allah yang maha baik, saya tidak akan pernah berpaling dari Allah. Tapi kita kadang-kadang berpaling dari Allah karena nasi padang yang menggiurkan. Bener kan? Bener kan? Ayo, yang laki-laki ini kalau istrinya cantik, bangun malam sama-sama bangun. Tahajud apa berhubungan suami istri? Saya tanya, berapa banyak orang yang niat tahajud digoda istrinya, jadi gak tahajud? Berapa banyak istri yang mau witiran gara-gara digoda suaminya, gak jadi witir? Nanti logikanya ibadah kan bukan cuma sholat aja. Wa fi buti ahadikum sodaqoh. Orang kayak gitu semprot kepalanya pakai air, ya kan? Lihat. Ini semua kesimpulan yang ingin saya sampaikan itu. Karena disitulah sebetulnya keindahan hidup kita. Selalu bersyukur melihat yang lebih rendah dari kita. Selalu melihat bahwa apa yang Allah berikan, di balik itu selalu ada hikmahnya. Maka kita tidak akan pernah terhijab dari Allah. Tapi kalau kita selalu menuruti hawa nafsu kita, maka iradah keinginan kita, hawa nafsu kita, itu yang akan menjadi hijab. Kita tidak melihat, bisa
melihat Allah yang maha baik. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan hari ini adalah tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini maqamam mahmuda. Mudah-mudahan jasa baik mereka itu bisa kita balas dengan budi yang baik mengisi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua, dzurriyyah kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita senantiasa dibersamai oleh Allah dalam ridho dan rahmatnya, dituntun oleh Allah untuk bertemu fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.